Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2 untuk LKN 11. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba, NIM 1813031030 dari kelas 5B Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, untuk soal yang pertama, saya langsung jawab saja. Soalnya yaitu jelaskan mengapa asam-asam nukleat merupakan molekul yang membuat organisme hidup dapat memproduksi komponen-komponen kompleksnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, untuk gambarnya dapat kita lihat di samping ini ya, asam nukleat berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Sel akan mengkodekan informasi ke dalam asam nukleat, sehingga sekuens asam nukleat dapat membentuk protein, mereplikasi diri, atau ditransfer ke nukleus. Asam nukleat ini menentukan karakteristik dari semua sel hidup, dan karakteristik ini nantinya akan diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi itu dia mengapa asam-asam nukleat dapat membuat organisme hidup dapat memproduksi komponen-komponen kompleksnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk soal nomor 2, jelaskan mengapa asam nukleat terdapat dalam semua sel dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Asam nukleat ditemukan di semua sel, terutama di bagian nukleusnya, sehingga disebut dengan asam nukleat. Asam nukleus ditemukan di semua sel termasuk bakteri, archaea, bakteria, mitokondria, kloroplas, dan virus. Semua sel hidup mengandung kedua DNA dan RNA. Namun hanya virus yang memiliki salah satunya. Maksudnya di sini kalau dia tidak punya RNA, berarti dia hanya mempunyai RNA. Gitu juga sebaliknya, kalau dia punya RNA, berarti dia tidak mempunyai DNA. Asam nukleat sangat penting dalam biosintesis protein karena DNA dan RNA berperan dalam sintesis protein. Proses sintesis protein merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses sintesis protein. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein, tidak terlibat secara langsung dalam proses. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Jadi itu dia untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya yaitu jelaskan mengapa asam nukleat disebut senyawa-senyawa polimerik dan sebutkan komponen bila asam nukleat dihidrolisis secara sempurna. Senyawa-senyawa yang mengandung polimer itu disebut dengan polimerik. Asam nukleat merupakan polimer, molekul yang sangat besar yang terdiri dari unit yang lebih kecil berulang kali. Unit-unit kecil dari polimer disebut monomer. Monomer asam nukleat adalah nukleotida. Hidrolisis DNA menghasilkan gula deoksiribosa, fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Hidrolisis RNA menghasilkan gula ribose, fosfat anorganik, dan 4 basa heterosiklik. Ada 4 basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Untuk gambarnya sudah tertera di layar. Untuk soal nomor 4, yaitu sebutkan komponen-komponen asam nukleat berikut. Jadi ada 2 gambar pada soal nomor 4 ini. Komponen-komponen yang ada pada gambar ini yaitu fosfat group yang berwarna krem di sebelah kiri, sedangkan yang berikutnya itu gula pentosa yang berwarna biru. Yang ketiga itu adalah basa heterosiklik atau yang berwarna pink atau ungu. Gambar berikutnya yaitu susunannya di dalam rantai DNA. Jadi
gambar di bawah ini yang kedua adalah gambar susunan daripada rantai DNA, di mana jika C berikatan dengan jika C akan berikatan dengan G. Kalau dia A berarti berikatan dengan T. Begitu juga dengan sebaliknya, jika dia T berikatan dengan A dan jika dia G berikatan dengan C. Gambar ini merupakan ikatan daripada hidrogen. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Soalnya yaitu jelaskan perbedaan nukleosida dan nukleotida. Perbedaan daripada nukleotida dengan nukleosida yaitu nukleotida tersusun atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Sedangkan nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Dengan kata lain, nukleosida merupakan nukleotida yang kehilangan fosfat. Nukleotida merupakan unit terkecil penyusun DNA dan RNA. Pada DNA, nukleotida tersusun atas fosfat, gula deoksiribosa, serta basa nitrogen yang berupa adenin, guanin, timin, dan sitosin. Perbedaan yang paling mendasar antara kedua ini yaitu terlihat dalam zat-zat penyusunnya. Nukleotida tersusun atas gula, fosfat, dan basa nitrogen, sedangkan nukleosida tersusun atas basa nitrogen dan gula saja tanpa adanya fosfat, tidak seperti nukleotida. Soal berikutnya yaitu tuliskan rumus struktur daripada UMP dan CMP. Untuk gambarnya sudah tersedia di layar. Untuk UMP dan CMP yang berwarna biru merupakan rumus struktur dari UMP, sedangkan yang berwarna hitam adalah rumus struktur dari CMP. UMP yaitu singkatan dari uridin monofosfat, sedangkan CMP yaitu sitidin monofosfat. Soal berikutnya itu soal nomor 7, menjelaskan tentang biosintesis yang sudah ada di gambar. Jadi dari gambar dapat dijelaskan bahwasanya inosin monofosfat diubah menjadi guanosin monofosfat. Langkah pertama yang dilakukan dalam membatasi laju biosintesis ini yaitu mengubah nukleotida guanin dari IMP. IMP ini adalah pengatur dari kumpulan nukleotida guanin intraselular, dan oleh karena itu penting untuk sintesis DNA dan RNA, transduksi sinyal, transfer energi, sintetis glikoprotein, serta proses lain yang terlibat dalam proliferasi seluler. Untuk soal nomor 8 yaitu menjelaskan mekanisme yang ada pada gambar. Gambar ini merupakan gambar dari mekanisme replikasi DNA. Proses awalnya diawali dengan 2 untai DNA, selanjutnya enzim topoimerase mencegah kedua untai DNA agar tidak terlalu kuat berikatan. Selanjutnya, enzim helikase akan memisahkan kedua untai dan setiap untai akan digunakan sebagai cetakan. DNA polimerase digunakan untuk membentuk DNA dari cetakan yang sudah ada. Primase akan menghasilkan untai pendek RNA yang mengikat DNA untai tunggal untuk memulai sintesis DNA oleh DNA polimerase. DNA ligase digunakan untuk menyambungkan 2 untai DNA. Leading strand direplikasi secara kontinu dengan arah yang sama seperti garpu, sedangkan lagging strand direplikasi secara diskontinu dengan arah yang berlawanan membentuk Okazaki fragment, di mana Okazaki fragment ini adalah hasil dari pembentukan leading strand. Itu dia untuk penjelasan dari mekanisme replikasi DNA. Selanjutnya itu sebutkan fungsi daripada nukleotida. Nukleotida mempunyai peran penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat seperti ATP, GTP, CTG, dan UTP. Paket energi ini tersebar di sel-sel badan manusia dan menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam amino, protein, dan membran sel dan organel, menggerakkan sel dan organel atau intraseluler dan ekstraseluler, dan juga sebagai pembelahan sel melalui proses mitosis dan meiosis.
Selanjutnya nomor 10 yaitu pembahasan tentang biodegradable natural polymer based NGS for drug nucleic acid delivery pada artikel yang diberikan pada poin 3. Jadi, artikel ini menjelaskan mengenai studi polimer asam alam yang digunakan untuk membawa asam nukleat. Berdasarkan asalnya, polimer yang dapat terurai secara hayati diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu polimer yang terjadi secara alami yang dapat terurai secara alami dan polimer sintetik yang dapat terurai. Polisakarida misalnya kitosan, CTS, pululan atau PUL, dextran atau DX, asam hyaluronat atau HA, alginat atau Alg, heparin atau HEP, dan kondroitin sulfat atau CS, dan protein misalnya gelatin termasuk dalam kelas polimer biodegradable polymer tersebut. Jadi ini dia untuk penjelasan LKM 11 mata kuliah biokimia 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.